Assalamualaikum Pak Ustadz Eko. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ustadz? Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Wah, sehat banget. Saya baru pertama lagi nih, tahun baru, tahun 2003, betul sekali. 2023, Iya. yang pertama kali ketemu Iya, dengan betul. Pak Ustadz Eko. Luar Jadi biasa. ini memang talk show awal tahun 2023. Awal tahun, berkah berarti ya Pak? Insya Allah. Kalau Pak Ustadz Eko sudah talk show di sini, artinya buku ini manfaatnya banyak banget dirasakan masyarakat. Insya Allah. Siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan mulia. Insya Allah. Masya Allah. Oke, baik. Nah, selain di radio, nah ini live juga di sosmed. Oh kita, iya, ada Pak Eko, sosmed ya. Nah, makanya saya pakai peci. Saya nggak pakai peci ya, Pak. Biar kelihatan. Biar kelihatan Oke. ya. Jadi siaran ini dapat Anda simak juga di YouTube, Instagram, dan juga Facebook ya. Jadi Anda bisa melihat secara langsung, khususnya bukunya ini. Salah satu buku. Nah, Ya, ini bukunya ini ditunjukkan bukunya, dulu, ya. Pak Ustadz, ke Oke. sana. Ya, ini Pustaka Ulumul Quran. Pustaka Ummul Quran. Nah, bukunya merah marun ya. Merah Ya. marun. Terus tulisannya ada emboss Pustaka Ulumul Quran dengan keemasan ya. Ini eksklusif banget bukunya. Eksklusif. Nah, silakan timbul. diraba boleh ini gratis. Diraba. Bagi yang mendengarkan ya dikira-kira Iya. lah ya, dikira-kira. Iya. Jadi ini memang didesain Dalamnya khusus. Pak Ustadz, dalamnya Ya, sekarang nah, ditunjukkan. dalamnya silakan dilihat. Dalamnya, nah ini ada 2 kolom dalam setiap lembar. Ya. Fontnya 14, tujuannya agar siapapun yang membaca Ya. untuk mudah, tidak gampang melelahkan mata, begitu ya. Iya, jadi enak ya, adem dibacanya. Adem dibaca. Adem dibacanya. Oke, kemudian satunya lagi, Pak Ustadz, ini Al-Khabir. Ah, kalau ini adalah kita akan berikan ya jumbo ini, jumbo. Wah, ini lebih besar ya dari- Iya, kali ini eksklusif karena ukuran 27 kali 38 cm nih. Iya, Ya, jadi gede ya. Ini diperuntukkan bagi pembeli tunai. pembeli tunai. 35 pemesan tunai pertama. Nah, Wah. ini perhatikan ini. 35 pemesan pertama ya. Iya. Oke, Ini ditunggu barusan saya buka nih. Bang Wiryo, Mas Iya, Wiryo, barusan oke. saya buka masih plastikan tadi. dulu. Masih plastikan. Oke, saya Karena mau lihat boleh? Boleh, boleh silakan. Ah. Ya. Al-Khabir, Al-Quran Tajwid untuk pemula, Iya. pemula. Jadi Iya. bagi Anda yang pertama kali belajar Al-Quran, gitu, Iya. tajwid dan sebagainya, ini sangat tepat. Nah, ini dia isi di dalamnya. Kira-kira begini ya, Pak Betul. Ustadz Eko ya. Betul. Nanti Nanti bisa saya jelasin. dijelaskan. Nanti Siap. bisa dijelaskan. Iya. Pustaka Ulumul Quran dan juga Al-Khabir. Nanti bisa dijelaskan paling tidak untuk netizen sudah bisa melihat jenis fisik bukunya. Iya. Ya. Oke, sekarang Pak Ustadz, Siap. apa itu Pustaka Ulumul Quran? Nah, ini yang penting ya. Saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Bang Wiryo dan juga pendengar Radio Eslinta yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini kita punya niat baik ya. Karena bisa jadi Eslinta ini menjadi jembatan kita ke surga. Amin. Nah, itu yang Amin. penting ya. Ya Rabbal Jadi saya, Mas Wiryo dan seluruh perangkat ini, karena apa? Karena Al-Quran memang akan memberikan syafaat atau pertolongan kelak pada hari kiamat bagi para pembacanya dan juga siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, Pustaka Ulumul Quran ini merupakan buku petunjuk untuk seseorang itu menjadi sahabat Al-Quran. Ini salah satu fungsinya. Jadi saya ulangi, Pustaka Ulumul Quran ini buku petunjuk untuk seseorang siapapun yang membaca buku Pustaka Ulumul Quran akan menjadi sahabat Al-Quran. Iya. Kenapa demikian? Karena buku yang terdiri dari 6 jilid ini, saya ulangi, kemudian halamannya ada 1272 halaman, pemirsa ya, pendengar Radio Islinta, dengan ukuran mat paper 120 gram bagi dalamnya 120 gram, itu akan memberikan ilmu-ilmu seputar Al-Quran. Dari ilmu yang terkait dengan masalah keutamaan Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu adalah cahaya. Ya. Kemudian ketika Al-Quran dibaca di rumah, itu akan bercahaya rumah itu. Kemudian hati yang galau, ketika membaca Al-Quran maka hati menjadi tentram, gitu ya. Kemudian kita juga akan tahu bagaimana Rasulullah itu mempraktekkan Al-Quran. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, Ya. bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran, ya. Atau kalau kita bacanya langsung, kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran itu. Artinya Rasulullah Aisyah tidak menjawab Rasulullah itu pakaiannya begini, misalnya gitu. Kemudian pakai ini enggak, tapi Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Jadi ketika ditanya sikap, jawabannya adalah akhlak, gitu. Seperti apa jawabannya akhlak. Nah, makanya ilmu tentang Al-Quran ini bukan penting, kenapa?
Karena dengan kita membaca Al-Quran dan tahu ilmunya, maka tentu kita pertama akan termotivasi, kemudian yang kedua kita akan merasakan betapa dampak jiwa kepada Al-Quran itu sangat kuat. Jadi jangan sampai kita biasa-biasa saja. Kita harus meningkat, Mas Wirya, ya, dari ahli ibadah menjadi ahli ilmu, kan begitu. Tapi ini nggak rumit, ya. Makanya tadi Al-Quran Tajwid untuk pemula, ini judulnya untuk pemula. Tapi sebenarnya di dalamnya, Masya Allah, ini sebenarnya butuh guru juga sih. Ya, cuman meskipun pemula ya, tetapi paling tidak ini memudahkan ketika kita ada tujuannya guru. Begitu. Tujuannya untuk siapapun itu bisa memanfaatkan buku itu. Oke, gambaran secara fisik tadi sudah kita tunjukkan ya ke netizen ya. Nah, berapa jilid Pak buku ini, Pak? Nah, saya ulangi, ini buku ini seperti ini kira-kira. Ya, ini bukan kira-kira, bukunya begini. Ya, jadi ada 6 jilid ya. Total ada 6 jilid. Halamannya ada 1272 halaman. Ini bagi yang nonton medsos Twitter atau YouTube mungkin nanti ya. Ini bisa lihat langsung bukunya seperti ini. Nah, ini yang penting saya ungkapkan adalah siapa juga yang memprakarsai buku ini penting. Jadi buku ini diprakarsai oleh Dr. Mukhlis M. Hanafi MA. Beliau, Pak Dr. Mukhlis M. Hanafi MA itu adalah Ketua Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama. Ya. Kenapa ini penting? Karena beliau itu berpikir Indonesia itu kan negara terbesar dari sisi jumlah penduduk muslim. Persentasenya ya. Betul. India juga besar sebenarnya, tapi persentasenya kecil karena miliaran ya. Indonesia kan belum sampai 300 atau udah juta. 200 sekian, 250 juta. Iya, kalau enggak, kalau 270-an lah ya. Tapi persentasenya itu tinggi. Tetapi mayoritas tadi ya. Betul. Karena mayoritas itu negara dunia itu kiblatnya ke Indonesia gitu. Maka ada yang mengatakan Indonesia itu sebenarnya negara Islam tanda kutip. Kok tanda kutip? Oh iya, kenapa? Karena kan nggak diberlakukan hukum-hukum seperti di Timur Tengah kan? Mesti hukum kisos kan nggak. Karena apa? Karena Indonesia itu banyak ulama yang tepat untuk memaknai Al-Quran di Indonesia gitu maksudnya. Nah, maksudnya Pak Dr. Mukhlis M. Hanafi MA ini punya pemikiran dan timnya, nggak hanya beliau ya, ada Denny Hodaimi AI LCMA, Dr. HM Khairul Mustaghfirin LCMA, dan seterusnya banyak sekali. Nanti akan saya sampaikan bila perlu ya. Ini setidaknya itu apa? Untuk meningkatkan pembaca Al-Quran itu, pemahamannya itu masuk kepada mereka. Nggak sampai tafsir memang, karena ulumul Quran ini, ilmu-ilmu tentang Al-Quran itu diawali dari sebab nuzul Al-Quran tertentu. Kan tidak semuanya itu ada sebab nuzulnya. Sebab turunnya nggak mesti, Bang Wiryo, dan juga pendengar Al-Sinta ya. Nah, tapi minimal nanti pembaca itu dengan memiliki buku pustaka ulumul Quran, itu akan tahu, oh ternyata Al-Quran itu proses terbentuknya nggak tiba-tiba, nggak seperti kitab lain. Ya, ini kan diturunkan berangsur-angsur tuh. Nah, ternyata ini punya hikmah yang besar. Contoh, pertama memahaminya juga nggak usah tergesa-gesa. Santai aja. Santai tapi punya niatan bagaimana Al-Quran itu bisa dipahami gitu. Terus yang kedua apa? Proses untuk terbentuknya sebuah hukum juga ternyata pakai proses. Nah, begitu. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk atau ujuk-ujuk itu ya. Tiba-tiba gitu ya. Nah, suddenly. Wah, bahasa kayaknya. Tiba-tiba kita jadi orang yang ngerti segala-galanya, kemudian yang kemarin dipahami itu salah semua, nggak begitu. Ya, ketika belum hijrah ya banyak maksiat, tapi setelah hijrah semua orang disalah-salahkan, ya enggak begitu. Ya, makanya Pustaka Ulumul Quran itu punya makna yang pertama untuk meningkatkan kefahaman ya. Kefahaman. Dan kalau menurut Ketua Bidang Dakwah Pak MUI ya, itu beliau itu mengatakan begini, kenapa buku ini kok perlu dimiliki di rumah-rumah? Itu karena betapa banyak orang sekarang memahami Islam itu sepenggal-sepenggal. Nah, berefek apa? Berefek ekstrim dalam memahaminya. Padahal Islam itu indah, Islam itu mudah, dan Islam itu solusi. Jadi Islam itu ramah dengan semuanya, makanya rahmatan lil alamin. Ya, makanya dalam Al-Quran kan ada itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, dan seterusnya itu. Itu artinya Islam itu adalah wasatiyah. Wasatiyah, tapi ini istilah asli Al-Qur'an ya. Kalau diterjemahkan moderat ya monggo, tapi yang penting jangan sampai memahami Al-Qur'an itu setengah-setengah. Jadi jangan sampai moderat itu diterjemahkan dengan setengah-setengah, wah ini bahaya. Jadi kayak orang yang ketaatannya itu ragu-ragu, ya enggak boleh.
Harus udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jadi jangan sepenggal-sepenggal. Sepenggal-sepenggal itu misalnya begini. Tempo hari misalnya, sekali lagi saya contohkan, saya dan sebenarnya nggak nyaman mencontohkan ini ya. Tiba-tiba ada orang meledakkan dirinya gitu ya. Wah, itu tidak hanya sepenggal-sepenggal itu. Itu satu ayat aja nggak penuh tuh bacanya kayaknya. Dengan alasan jihad kemudian meledakkan diri gitu. Wah, ya. Itu ajaran dari mana? Itu bukan dari Islam itu. Contohnya gitu. Karena Islam itu kasih sayangnya luar biasa. Nah, rahmatan lil alamin. Nah, makanya Pustaka Ulumul Quran kembali saya sampaikan, ini akan membuat siapapun yang membacanya itu wawasannya akan jadi luas. Itu yang paling penting. Wawasan jadi luas. Memudahkan untuk memahami aspek kehidupan apapun secara lebih bijak. Kira-kira begitu ya. Itu dia. Oke, baik. Nah, Pak Ustadz, ini kan bukunya luar biasa banget tadi penjelasan Pak Ustadz dan lain sebagainya. Kemudian tadi saya sempat lihat juga ya. Nah, sekarang bagaimana cara memilikinya dan investasinya berapa? Karena tadi Pak Ustadz belum apa-apa sudah bilang, ini dibatasi 35 saja. Oh iya, ini udah 13 menit berjalan ya. Oke, silakan Pak tadi sebagai prolog. Ya, pendengar Cinta yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan sekali lagi saya selalu berdoa nih. Semoga kita ini menjadi jembatan untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begini, bahwa harga buku ini dari 6 jilid itu harga resminya adalah 3.350.000. Saya ulangi, 3.350.000. Nah, tetapi untuk 50 pemesan pertama, baik angsuran maupun tunai, ini penting ini, baik tunai maupun angsuran, itu akan mendapatkan diskon dahsyat 1 juta rupiah. Ya. Oh, 1 juta rupiah. Iya, jadi nggak 500.000. Nggak 10.000, nggak 100.000, tetapi 1 juta. Sehingga apa? Sehingga harganya itu cuman 2.350.000. Nah, 2,5 juta nggak nyampe, Bang Weryo. Baik hati betul nih Pak Ustadz pagi ini sudah ngasih diskon 1 juta. Ya, karena saya sudah konsultasi dengan penerbit, saya selaku konsultan penerbit Tentara Ilmu Ma'rifat ya. Mudahkanlah dalam segala hal dan harus terjangkau oleh masyarakat. Ya Allah, meskipun eksklusif tapi ya terjangkau gitu ya. Nah, makanya diskonnya 1 juta menjadi 2.350.000. Dari 3.350.000 bukunya ini terdiri dari 6 jilid. 6 jilid. Ini bukunya Pustaka Ulumul Quran. Ada 6 jilid, harga normal 3.350.000 rupiah. Tetapi untuk 35 50 bahkan. Oh, 50? Oh ya, 50 untuk pemesan tunai maupun angsuran. Saya jadi ngurangin. Enggak ya, tapi yang 35 adalah pembeli tunai. Pembeli tunai dapat bonus. Nah, itu dia. Itu maksud saya. Untuk 35 pembeli tunai sekarang, maka Anda dapat bonus buku Al-Khabir, Al-Quran, Tajwid untuk pemula. Bukunya besar. Wah, ini di bawah boleh dibaca tuh. Ada namanya itu, ada tanda tanafus, artinya wakaf dan ibtida. Memulai dan mengurangi. Karena ini terkait dengan nafas juga. Orang membacakan misalnya ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kemudian kalau mau lanjutkan itu dari mana? Apa dilanjut atau mulai dari khalifah lagi? Betul lagi. Apa gitu ya? Nah, itu ada di situ. Ya? Ada di situ, itu namanya wakaf dan ibtida. Oh, oke. Kemudian khotnya Utsmani ini, pendengar cinta. Khot Utsmani itu yang kayak apa nih? Khot Utsmani itu khot yang resmi berlaku saat ini di seluruh dunia. Oke. Ya, karena kalau kita nggak pakai khot Utsmani, nggak bisa dibaca oleh masyarakat awam gitu kan. Kemudian ada terjemah per ayatnya, kemudian ada panduan ilmu tajwidnya. Ini saya bicara bonus loh ya. Betul. Bicara bonus ini. Kemudian ada panduan etika membaca Al-Quran. Dan juga ada indeks alfabet tematiknya. Indeks alfabet tematik itu apa? Berisi isi Al-Quran secara ringkas. 30 juz. Jadi ini memang spesial, baru kali ini saya perkenalkan ya. Misalnya begini nih, kesucian itu ada di ayat 20, surat 23 ayat 5, surat 24 ayat 33, surat 70 ayat 29. Kemudian ini alfabet nih, huruf K itu ya tentu ada kesusahan, ada khabar, komunikasi, korupsi, sesuai huruf kosmologi. Alfabet tadi ya. Jadi langsung ke apa yang dimaksud. Nah, ini memudahkan siapapun yang mencari secara tema. Meskipun secara singkat. Baik, sebentar Pak Ustadz. Saya harus sampaikan juga nih, cara pemesanannya bagaimana ini dia. Supaya pendengar juga bisa langsung memahami, langsung ambil handphone, pesan tunai karena terbatas untuk bonusnya. Silakan Pak Ustadz. Siap, ambil HP Anda, ya, kemudian ketik Al-Sinta, cantumkan nama dan alamat lengkap. Kenapa alamat lengkap, termasuk ancar-ancarnya juga dan RT RW itu penting, karena buku ini dikirim duluan. Oh, oke. Nah, jadi transfernya nyusul ya.
Dan cantumkan kata tunai, nggak usah ragu-ragu, bismillah. Iya, bismillah. Ya, bismillah. Saya ulangi, El Sinta, nama Anda, alamat lengkap, cantumkan tunai. Ya. Atau kalau angsuran, yuk angsuran gitu ya. Nah, kirimnya ke 0813 2918 2022. Ini masih tahun 2022 ceritanya nih HP-nya ya. Jadi 0813 2918 2022. Diutamakan WhatsApp ya, chatting WhatsApp itu diutamakan. WhatsApp itu. Ya, kenapa? Karena chatting WhatsApp itu nanti barang dikirim juga kita akan kirimkan resi pengiriman. Nah, kan harus ada gambarnya tuh bahwa barang sudah dikirim. Jadi Bapak Ibu pendengar El Sinta yang dirahmati Allah itu tidak ragu. Oh, aku sudah pesan ya. Kemudian buktinya apa bahwa telah dikirim gitu. Nah, nanti kita pantau bareng. Kok belum sampai-sampai itu sering. Jadi alhamdulillah yang Allah berikan semangat itu biasanya setiap hari bertanya kan, kok belum sampai Ustadz? Nggak usah ragu-ragu Ibu, Bapak. Nanti kita chat bersama, kita cek bersama kan gitu. Lewat ekspedisi gitu. Ekspedisi. Dan ini banyak kejadian, apakah bayarnya lewat ekspedisi? Jangan. Bayarnya tetap lewat transfer saja. Transfer saja ya. Jadi ekspedisi punya tugas hanya mengirimkan. Mengirimkan barang. Dia adalah pihak ketiga gitu ya. Pastikan barangnya sampai dengan baik. Kemudian dicek termasuk bonusnya. Ini bonusnya itu terus terang masih pastikan semua nanti. Semua masih pastikan, boleh dibongkar ya. Plastiknya dibuka, kemudian di dalamnya pasti masih kinyis-kinyis. Masih kinyis-kinyis. Nah, bayarnya setelah barang diterima dengan baik, baru transfer ya. Nanti nomor rekening juga akan kita berikan lewat WhatsApp masing-masing. Nggak saya umumkan, ini bahaya. Saya ulangin nomornya 0813 2918 2022. 0813 2918 2022. Ini siapa cepat dia dapat untuk 35 pemesan tunai pertama akan mendapatkan bonus Al-Khabir ini. Ya, bonus Al-Khabir yang nanti Mas Wirya minta juga. Asli keren banget ini. Silakan. Al-Khabir nih karena sebagai pemula ini sangat membantu banget ya, sebagai pemula atau orang yang ingin memperdalam belajar Al-Qur'an ini sangat membantu banget ini. Tentu saja yang utama adalah Pustaka Ulumul Quran tadi yang mengatur bab soal kehidupan, bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan juga ya, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pustaka Ulumul Quran. Baik. Pak Ustadz, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan. Siap. Dan untuk pendengar yang ingin memesan langsung, karena hanya 35 pemesan langsung tunai yang bisa mendapatkan bonus Al-Khabir ini, Al-Quran Tajwid untuk pemula. Jadi silakan, sekali lagi saya ulangi. Dan jangan lupa jumbo ya. Jumbo. Betul, jumbo sekali ini. Oke. Ketik El Sinta, spasi nama Anda, spasi alamat, spasi tunai. Ya, nah lalu kirim ke 0813 2918 2022. Saya ulangi. Ketik El Sinta, spasi nama, spasi alamat, spasi tunai, lalu kirim ke 0813 2918 2022. Pak Ustadz, kita jeda, nanti kita lanjut dan pendengar tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran. Pustaka Ulumul Quran membuka tabir keajaiban Al-Quran secara ilmiah, menyibak rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran dengan mengungkap kronologi dan sebab-sebab turunnya wahyu Al-Quran, serta membahas periodisasi pewahyuan Al-Quran. Terdiri dari 6 jilid yang disusun oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama, akan melejitkan pemahaman Anda tentang Al-Quran. Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran. Petunjuk menjadi sahabat Al-Quran mengenai bagaimana cara hidup menjadi sahabat Al-Quran. Pustaka Ulumul Quran masih kita lanjutkan dan masih bersama Pak Ustadz Eko Pamuji. Tadi kita sudah simak bersama ya. Bagi Anda yang ingin memesan secara langsung, saya ulangi lagi, caranya gampang, ketik El Sinta, spasi nama, spasi alamat, lalu kirim ke 0813 2918 2022. 0813 2918 2022. Buku ini harga normal Rp3.350.000. Terdiri dari 6 jilid ya. Ini terdiri dari 6 jilid. Rp3.350.000. Tetapi untuk
Nah, ini ada diskon untuk 50 pemesan pertama saat talk show berlangsung ya. Iya, Pak betul. Ustadz, ya. Betul. Ini ada diskon dahsyat banget. Jadi dari Rp3.350.000 dapat diskon 1 juta. Jadi Anda cukup membayar Rp2.350.000. Nah, masih ada lagi bonus khusus 35 pemesan tunai pertama akan mendapat bonus mushaf Al-Quran Jumbo Al-Khobir ukuran 35 kali 28 cm. Ya, ini bukunya yang sudah saya pegang. Al-Khobir saya sudah lihat langsung dalamnya seperti apa, dan memang ini sangat membantu sekali untuk memperdalam bacaan Al-Quran ya, belajar Al-Quran. Oke, sekali lagi ambil handphone Anda, ketik El Sinta, ketik spasi nama, spasi alamat, lalu kirim ke 0813 2918 2022 0813 2918-2022. Pak Ustadz, kita lanjut. Siap. Apa yang akan pembaca peroleh sih dengan membaca buku Pustaka Ulumul Quran ini, Pak Ustadz? Nah, ini penting ini. Pendengar El Sinta yang dirahmati Allah, saya akan ucapin dulu selamat bagi yang sudah pertama kali. Biasanya saya sebut pertama kali bagi yang pesan. Oh, begitu ya? Saya ucapin kepada Bapak Dudun FMP ya. Oh. Ya, saya tidak lanjutin. Yang jelas beliau pesannya tunai, berarti berhak mendapatkan Al-Khobir ya. Wah, ini saya pertama ya. Saya juga ucapkan selamat karena udah dapat duluan ya. Ya. Ini keren banget asli Al-Quran. Yang kedua dan seterusnya nggak saya sebut, mohon maaf, tapi hanya yang pertama saja ya. Karena itu memang berisi juga indeks alfabet tematik yang tadi saya sebut itu. Jadi misalnya mau nyari ayat-ayat korupsi itu ada. Ada di situ. Ya. Maksudnya ayat yang menjelaskan mengenai ayat, korupsi itu ya. Ada di ayat berapa gitu. Pokoknya dari A, B, C, D sampai Z nanti ada. Termasuk misalnya Bab Waris juga ada di situ. Cari huruf W. W. Ya. Ini di bonusnya loh ya. Iya. Bonusnya. Di bonusnya ini ya. Iya. Sayangnya cuma 35 saja. Betul. Makanya saya ulangi dulu di silakan. Nomor cantik di 0813 2918 2022 ya. Jadi ketik El Sinta, kemudian nama, alamat lengkap. Karena nggak usah khawatir, sekali lagi alamat lengkap kenapa? Karena akan dikirim duluan. Transfernya menyusul ya. Dan cantumkan kata tunai. Kirim ke 0813 2918 2022. Apa yang didapatkan? Ini yang pertama. Kita ini kan sangat rindu dengan yang namanya pertolongan. Di dunia saja ya, misalnya ada gempa, ada apa kemarin aja ternyata di Jogja anak saya ngabari, Pak saya dengar saya rasakan ada gempa, ternyata pusatnya di Jawa Timur gitu ya. Ya artinya gempa itu adalah sebagian dari tanda-tanda Allah yang kita itu kan menjadi takut. Betul. Ya, padahal sebenarnya tanda itu tidak mesti mengerikan. Hujan itu sebenarnya tanda-tanda kekuasaan Allah juga. Nah, di dalam Pustaka Ulumul Quran itu juga ada kisah bagaimana dengan turunnya hujan itu seseorang bisa menjadi tergolong ingkar akan nikmat Allah dan menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Aneh toh? Hanya hujan. Dari mana? Nah, kalau kita baca buku Pustaka Ulumul Quran itu dari sikap kita. Misal, ada hujan, bagaimana sikap kita? Kok keceletuk dalam lisan kita? Masya Allah, Allah sekarang sedang menurunkan rahmatnya. Wah, itu Allah senang itu. Digituin. Bisa jadi karena ucapan seperti itu Allah ridho sama kita. Allah melonggarkan urusan kita. Sehingga yang nampaknya kata orang ini hari lagi sempit, ekonomi sempit. Siapa bilang kalau Allah sudah melonggarkan, maka menjadi longgar hati kita. Nah, ini fungsi atau apa yang akan didapatkan bagi pembaca Pustaka Ulumul Quran. Makanya harus berdoa dulu. Ini saya kasih tipsnya ya. Tapi bukan saya sebenarnya, tetapi sebenarnya ini adalah perintah dari Allah SWT di dalam surat Toha. Jadi kalau kita membaca buku-buku yang terkait dengan Al-Quran, itu bacalah Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kami ilmu gitu. Karena apa? Karena insya Allah Allah akan menambah ilmu kepada kita. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini kisah yang ada di dalam salah satu jilid di dalam Pustaka Ulumul Quran. Ya, jadi pertama yang kita tuju ya, total buku 6 jilid ini, pertama untuk bagaimana kita itu biar masuk dalam kelompok atau sahabat Al-Quran. Nah, karena sahabat Al-Quran itu sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran maka akan mendapatkan syafaat kelak, ya kan? Bacalah Al-Quran ya, karena apa? Karena kelak akan memberikan syafaat kepada kita, kan begitu. Nah, makanya Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi ini saya sampaikan ya, menjelaskan bahwa syafaat Al-Quran itu berbeda dengan syafaat lainnya kelak di hari kiamat. Kata beliau, syafaat Al-Quran itu mencegah seseorang jatuh dalam kobaran api neraka. Jadi mencegah seseorang jatuh dalam kobaran api neraka. Sedangkan syafaat yang lain itu mengangkat dan menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka. Bisa dipahami ya,
Mas Surya dan juga pendengar El Sinta, ini menurut Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Jadi syafaat Al-Quran itu mencegah seseorang jadi nggak sampai disentuh api maksudnya. Itu syafaat Al-Quran bedanya begitu. Nah, yang rajin membaca Al-Quran. Betul, yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian melihat Al-Quran aja seneng gitu kan. Kalau menurut Profesor Syakhu Muhammad itu melihat huruf-huruf Al-Quran, itu makanya ini saya berikan bonus yang menarik, itu agar senang dilihat. Itu sudah dapat pahala. Ngelihat hurufnya tok itu sudah dapat pahala. Karena memang kan pernah kejadian ya, ada seorang suami istri itu melampiaskan nafsunya dengan berbuat intim suami istri, hubungan badan ya. Ternyata Rasulullah bersabda, kamu dapat pahala. Lebih kurang begitulah. Ya Rasulullah, saya melampiaskan nafsu kok dapat pahala. Loh, bukannya kamu kalau melampiaskan kepada yang haram juga dapat dosa. Begitu loh. Nah, makanya kalau kita melihat gambar yang haram, tulisan haram, maka kita berdosa tentunya. Nah, oleh karena itu melihat huruf-huruf Al-Quran saja sudah mendapatkan pahala. Nah, itu baru di dunia. Ini terkait dengan lepas dari itu. Nah, sementara kata beliau, saya lanjutkan lagi nih. Orang yang mendapatkan syafaat selain Al-Quran, maka ia diangkat dari dalam kobaran neraka setelah merasakan panasnya api neraka. Nah, makanya ternyata, ini saya juga kutip pendapatnya dari Gus Baha ya, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim itu ya, mungkin sudah banyak yang kenal ya. Kata beliau ternyata untuk menjadi ahli surga itu gampang kok gitu loh. Ya kita cari aja ridhonya Allah SWT, tidak menyakiti orang gitu kan. Kemudian kita beragama itu juga ternyata mudah begitu. Nah, makanya ini untuk memperkuat pendapatnya, Ibnu Al-Qasi itu mengutip hadis Nabi, bunyinya begini. Man syafa'alahul Qur'an yaumal qiyamati najah. Barang siapa yang mendapatkan syafaat Al-Quran, maka ia akan selamat. Nah, ini selamat ini sudah selamat dari siksa api neraka. Nah, ini kan penting ini. Betul. Nah, terus kalau di dunia, ini saya mengutip asar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu beliau mengatakan begini. Siapa yang membacakan yang rumah dibacakan Al-Quran, ini rumah loh, bukan manusianya dulu ya. Nah, artinya Al-Quran itu bisa berdampak pada benda mati sekalipun. Pertama, setan tidak akan masuk rumah itu, tapi malaikatlah yang masuk. Nah, mungkin Bang Wirya sudah berkeluarga ya. Sudah berkeluarga belum? Oh, sudah. Jomblo kayaknya. Oh, sudah ya. Kan kadang-kadang kita itu berkeluarga itu kadang-kadang beda pendapat dengan istri atau ribut sama anak gitu ya. Tapi kalau malaikat yang dominan di rumah, pasti suasananya akan adem. Pasti akan adem. Ya, misalnya kan seorang anak kita membaca Al-Qur'an ya, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kayaknya kita lagi bertengkar suami istri, kayaknya jadi berhenti deh. Mendengar suara anak kita lagi gitu ya. Adem gitu ya. Ini karena apa? Karena malaikat masuk ke rumah itu. Ada rahmat di situ ya. Betul sekali. Dan setan akan semingkir. Setan itu ciri-cirinya kan membuat kita kisruh, membuat kita galau, membuat kita kacau gitu ya. Duit banyak pun, kalau setan mendominasi ada jaminan ya. Nggak jaminan. Oke. Pak Ustadz, jadi buku ini ditujukan ke siapa sebetulnya? Siapa yang bisa? Nah, itulah. Pertama, buku ini tentu ditujukan kepada keluarga-keluarga atau individu yang dia itu pingin hatinya adem. Yang pingin dengan goncangan dunia apapun, itu dia tidak tergoyahkan dengan suasana apapun. Kenapa? Memang Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, dan penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Jadi ada bedanya, Bang Wirya ya, Mas Surya ya, dan pendengar El Sinta. Itu bedanya orang yang mendapatkan rahmat Allah lewat Al-Quran karena dia mengambil petunjuknya, dengan orang yang disajikan petunjuk tapi tidak mau mengambil petunjuknya. Padahal walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh aku mudahkan Al-Quran itu untuk diambil pelajaran. Nah, tinggal siapa yang mau mengambil pelajaran. Makanya Pustaka Ulumul Quran ini mencoba upaya seorang alim dan timnya itu untuk apa? Untuk menjelaskan agar siapapun yang membaca Al-Quran itu mendapatkan dampak secara kejiwaan sekalipun. Saya akan contohkan salah satu surat Al-Fatihah di buku ini. Silakan. Di Pustaka Ulumul Quran, ini ada penjelasan surat Al-Fatihah. Pertama adalah surat paling agung. Ya, ini surat paling agung. Kemudian surat paling agung yang tidak pernah diturunkan kepada para nabi kecuali Nabi Muhammad. Ini sejarah dari Al-Fatihah. Begitu ya kira-kira. Kemudian tidak pernah diturunkan pada para nabi sebelumnya, dan diturunkannya pun diiringi oleh para malaikat. Nah, ini ada kesaksian para sahabat ya melalui hadis. Kira-kira begitu. Itu untuk memperkuat. Jadi saya rasa ini sangat
sangat relevan untuk pegangan kita sebagai umat muslim ya. Betul. Untuk membaca buku ini, apalagi menjelang Ramadan nanti ya. Nah, wah, ini luar biasa. Jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin memiliki buku ini, ya harga buku ini normalnya Rp3.350.000. Tetapi untuk 50 pemesan pertama saat talk show berlangsung, maka Anda akan dapat angsuran diskon potongan ya, diskon. Ini potongannya dahsyat betul, Rp1 juta. Jadi yang harusnya Rp3.350.000, Anda cukup membayar Rp2.350.000. Kemudian untuk 35 pemesan tunai pertama ya 35, Anda akan mendapatkan buku Al-Khabir ya. Ini bonusnya Al-Khabir, Al-Quran Tajwid untuk Pemula. Ini dia bukunya yang saya pegang. Nah, bagi pendengar atau netizen yang melihat di Instagram atau Facebook ataupun YouTube bisa melihat ya. Ini dia bukunya. Bukunya besar ya, bagus banget. Nah, jumbo ya? Jumbo ya, jumbo ukurannya 35 kali 28 cm. Ya, jadi besar banget dan ini sangat enak untuk dibaca. Nah, cara pemesanan gampang, ketik El Sinta, kemudian spasi nama Anda, spasi alamat tunai, ya tunai, kemudian kirim ke 0813. Saya ulangi 0813 2918 2022. Saya ulangi, ketik El Sinta, spasi nama Anda, spasi alamat, spasi tunai, lalu kirim ke 0813 2918 2022. Ya, ini yang bisa Anda ambil sekarang handphone Anda untuk action pemesanan 35 pertama ini dapat bonus buku Al-Quran. Pak Ustadz, nah ini soal ongkirnya nih, ini gimana nih ongkos kirimnya? Nah, ini penting juga ya. Jadi bagi pemesan harga Rp2.350.000 itu sudah sampai rumah. Sudah sampai rumah ya? Sudah sampai rumah itu artinya apa? Ongkirnya free. Gratis? Iya, untuk wilayah seluruh Pulau Jawa. Seluruh Pulau Jawa seluruh Pulau Jawa. Bukan hanya Jabodetabek saja ya? Enggak, ya. Wah, ya, sampai dimanapun Radio Al Sinta itu ditangkap ya. Oke, silakan. Terus yang kedua, untuk kalau luar Jawa Pak Ustaz? Kalau luar Jawa keunggulannya apa? Harganya tetap. Kan umumnya yang saya ketahui kalau di sana kan ongkosnya mahal tuh. Nah, tentu harganya itu biasanya naik. Nah, kalau ini harganya tetap, diskonnya juga sama. Bagi saat ini yang lagi mendengarkan, biasanya di Batam ini banyak pendengarnya Al Sinta itu ya. Nah, nanti ongkos kirimnya akan kita subsidi 50%. 50%. Jadi kalau ongkos kirimnya 20.000, 10.000 ditanggung oleh pemesan, terus 10.000-nya lagi oleh pengirim tentunya. Ya, tapi ketika kita kirim sudah lunas. Oh iya. Nanti diikutkan bersamaan dengan ini tunai atau bisa angsuran Pak Ustadz? Bisa juga angsuran. Bisa angsuran. Nah, ini gimana kalau angsuran? Nah, kalau angsuran kita beri kesempatan bisa juga sampai 4 kali. Sampai 4 kali? Sampai 4 kali. Sebenarnya 2 kali juga boleh, 3 kali boleh. Tapi sampai 4 kali. Ya. Sampai 4 kali ya. Ini tanpa uang muka. Ini bagusnya PT Lentera Ilmu Ma'rifat menurut saya. Itu Rp2.350.000 dibagi 4. Dibagi 4, oke. Maka ketika bukunya datang, baru ditransfer sebesar Rp587.500. 587.500, nggak sampai 600.000. Iya. Artinya apa? Bismillah, kalau hati kita itu tergerak ya, maka uang 600.000 itu biasanya itu tergantung untuk beli apa. Kalau untuk beli Al-Quran, untuk beli pustaka Ulumul Quran dalam hal ini ya, maka insya Allah manfaatnya akan sangat besar. Berkah juga ya. Berkahnya rezeki mah ada aja dari mana aja nanti. Menurut saya begitu. Karena saya pun sebelum talk show begini saya harus baca juga, saya harus beli juga kan sama ya. Apalagi bonusnya. Betul. Kalau bonusnya itu bukan dari penerbit PT Lentera Ilmu Ma'rifat, tapi kita beli biasa aja. Kita beli biasa aja ya. Artinya ini mohon maaf, ini mudah-mudahan kalau dalam beramal itu kan Allah memperbolehkan terang-terangan atau tersembunyi ya. Nah ini terus terang-terangan ini dari saya, kita pilih ya. Kita pilih ya. Makanya, sebagai bonus ya, karena selama ini sudah di El Sinta banyak sekali pendengar yang sudah pesan. Jadi bonusnya kan kita bebas beli dimanapun. Nah, ini kita juga beli biasa, ya sehingga manfaatkan baik-baik. Dan saya pilihkan yang kira-kira itu manfaatnya besar. Contoh ini. Karena di sini ada indeks doa dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat doa-doa dalam Al-Quran itu nyari, itu silakan cek di bonusnya ini, buku bonus yang akan saya kirim itu nanti. Jadi sangat relevan ya buku itu sama ini. Plek. Plek gitu ya. Mohon maaf saya Jawa asli.
Jadi gini, kita ketika membaca Al-Qur'an itu mesti didampingi dengan Pustaka Ulumul Qur'an, itu menurut saya. Ya, karena betul. Apa? Karena Pustaka Ulumul Qur'an akan mengupgrade pemahaman kita tentang Al-Qur'an, akan meningkatkan pemahaman kita ya. Contoh lagi ini, misalnya Rasulullah SAW itu ketika diturunkan kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Bacalah Al-Qur'an. Itu ternyata tidak serta-merta Rasulullah itu mempublikasikan bacaan itu. Setelah turun surat Ar-Rahman, baru Ibnu Mas'ud itu dia tertantang. Ya Rasulullah, selama ini kok nggak pernah dianukan kepada, waktu itu mohon maaf musyrik Quraisy namanya ya. Orang-orang kafir Quraisy ya, yang generasi awal ya, harap maklum mereka Islam belum datang kan, maka mereka masih kafir. Ya, jadi maka istilah kafir juga hati-hati. Ini untuk yang Quraisy Mekah ya waktu itu kan. Maka ketika di Madinah istilah kafir sudah nggak ada. Adanya ya ayyuhalladzina amanu. Di sana membedakan antara yang beriman dan tidak gitu betul, ya. Betul. Dan istilah kafir jarang disebut. Adanya malah munafik gitu kan. Dan orang fasik kan gitu. Nah, ini juga keilmuan gini penting ya. Nah, ini penting sekali sehingga kita memahami Al-Qur'an secara utuh. Secara utuh ya. Sehingga apa? Sehingga Islam itu benar-benar damai ya, kayak kemarin di Qatar itulah. Ya, pada saat sepak bola itu ya dipublikasikan Islam sebenarnya apa sih? Ini banyak kok yang belum tahu tentang Islam sesungguhnya gitu kan. Dikira Islam itu begini begitu karena melihat orang Islam. Tapi kalau melihat ajaran Islam, ya Allah, ternyata mereka juga sangat nyaman di sana ya. Iya. Kalau tadi menyebut Tatar misalnya. Makanya banyak sekali orang masuk Islam itu bukan karena melihat orang Islam, mohon maaf. Saya aja ya masih nggak karu-karuan lah ya. Cuman Allah itu ternyata Maha Pengampun. Nah, Maha Pengampunan Allah itu kita bisa dicek di dalam Asbabun Nuzul, di dalam salah satu jilid dalam 6 jilid itu. Itu dahsyat Mas Bang Wiryo dan pendengar El Sinta. Ini saya udah baca ya. Jadi kisahnya itu begini. Ada seorang pembunuh waktu itu. Dia jago membunuh, dia jago berzina, mohon maaf ya. Dan dia juga suka minum mabuk-mabukan, narkoba lah. Perbuatan tuh. Tapi Rasulullah itu ternyata tidak putus asa mengutus sahabatnya untuk memberikan pelajaran Islam tentang Islam kepada orang itu. Sampai ini namanya aja Al-Wahsy. Nanti kata-kata Wahsy itu menjadi tagline dari saya. Silakan nanti dilihat ya di bukunya ya. Cerita lengkapnya, teman saya sitir dikit nih. Nah, endingnya itu apa? Endingnya Al-Wahsy itu berdebat kepada Rasulullah. Ya Muhammad, engkau menyampaikan kebenaran begini-begini. Sementara aku kan orang yang perbuatannya nggak karu-karuan gitu ya. Maka turunlah ayat. Gara-gara seorang musyrik Quraisy itu. Ayatnya itu apa? La taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan berputus asa dari rahmat Allah karena Allah itu mengampuni dosa semuanya. Agak lega dia. Wahsyinya agak lega. Tapi ternyata dia belum puas. Ya Muhammad, kalau gitu saya masih belum puas. Ya kalau dosa saya itu diampuni. Ya gitu kan? Dosa saya udah begini. Ternyata turun surat yang lain yang lebih melegakan lagi. Yaitu apa? Yaitu barang siapa yang berbuat baik, maka keburukan itu akan tertutup dengan perbuatan baik itu. Nah, luar biasa kan? Nah, dari situlah menjadi apa? Menjadi pelajaran bagi para pendakwah, bagi para juru dakwah agar apa? Agar kita melihat manusia itu tidak hitam putih. Kita melihat manusia itu sepanjang dia masih diberi nafas oleh Allah, maka ada kemungkinan dia berubah menjadi orang baik. Nah, ini pentingnya ilmu gitu kan? Makanya Rasulullah bersabda, perbedaan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Itu. Jadi kan kita kadang-kadang lihat orang-orang yang ini tapi tidak mengajak orang ahli ibadah yang khusyuk, bukan ya, demi Allah enggak. Itu kadang-kadang melihat orang lain itu tidak sebaik dia. Ini kan bahaya. Padahal kebaikan yang diberikan oleh Allah itu justru ketika seseorang itu rendah hati di hadapan manusia dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Sehingga apa? Ahli ibadah dengan ahli ilmu, kata beliau, itu seperti aku Rasulullah dengan kalian semua kepada para sahabat. Betul. Nah, itu kan berarti derajatnya jauh sekali. Nah, makanya kadang-kadang orang ahli ilmu itu kadang-kadang stylenya juga biasa-biasa aja. Tapi kadang-kadang ngelihat orang lain itu hatinya tergugah gitu ya, sehingga bisa jadi orang ahli ilmu itu nggak terkenal, tetapi dia terkenal di hadapan para malaikat. Nah, oleh karena itu Pustaka Ulumul Qur'an itu menurut saya, dan nanti juga akan saya bacakan apa yang disampaikan oleh orang yang berilmu juga untuk layak dibaca oleh siapapun di rumah-rumah kita, apalagi di Indonesia. Saya omongan di Indonesia karena saya sempat juga melancong ke luar negeri itu ya. Ya kadang-kadang
ketika balik ke Indonesia baru merasakan Indonesia ternyata orangnya baik-baik, orangnya ramah-ramah. Tetap enak di sini gitu ya. Iyalah, ya karena saya bukan menjatuhkan negara lain. Artinya apa? Memang Indonesia bukan negara Islam, tetapi karena mayoritas apalagi pemimpinnya orang-orang Muslim, maka tentu yang lain terayomi gitu loh. Makanya sebenarnya ada istilah apa? Orang hidup berdampingan tidak damai itu baru sekarang kayaknya. Ya, dulu saya teman-teman saya non muslim itu baik-baik saja, tidak ada masalah ya. Nah, makanya kalau sekarang itu ada masalah, ini masalah itu sendiri. Nah, ini saya kutip dari Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LCMA PhD, Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah. Kenapa beliau kok menganjurkan ini? Karena kajian yang komplit tentang Al-Quran itu dibahas dalam buku ini. Nah, oleh para pakar dan ahli Quran di tanah air. Nah, tokoh-tokoh besar dan para pakar Al-Quran Indonesia seperti Dr. Mukhlis M. Hanafi MA, Dr. Ahsin Sako Muhammad, Dr. Abdul Muhaimin Zain, Dr. Ahmad Fatoni, dan lainnya turut berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Nah, oleh karena itu, legitimasi buku ini tidak diragukan lagi. Ya, oleh karena itu, ini bagi yang barusan mendengar, catat nomornya ya, 0813-2918-2022. Karena nomor ini siapa tahu nomor berkah bagi kita semua gitu ya, Bang Ferry ya. 0813-2918-2022. Silakan dibantu Mas Ferry. Oke, baik. Jadi yang disampaikan Pak Ustadz tadi adalah benar. Tadi dalam buku ini ada intisari, sebetulnya intisari mengapa tadi menceritakan mengenai pertobatan seorang yang dianggap sangat berdosa banget, banyak dosa dan lain sebagainya, yang nggak percaya diri. Tetapi dalam buku ini dijelaskan siapapun jangan pernah berkecil hati. Sebesar apapun dosa yang Anda lakukan misalnya ya, jangan pernah berkecil hati karena Rasulullah sudah mencontohkan yang ditulis di Pustaka Ulumul Quran, Allah pasti akan menerima tobat seseorang. Kira-kira begitu ya. Selagi hayat masih di kandung badan. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi langsung saja saya sampaikan kembali kepada Anda bagi Anda yang ingin memiliki buku ini, buku yang sangat bagus sekali. Buku ini harga normalnya Rp3.350.000, terdiri dari 6 jilid ya, 6 jilid, tapi untuk 50 pemesan pertama Anda dapat diskon Rp1 juta, jadi cukup membayar Rp2.350.000 ya. Nah, kemudian cara pemesanannya bagaimana? Nah, gampang sekali. Ambil handphone Anda, ketik El Sinta, lalu spasi nama, spasi alamat, spasi tunai, kirim ke 0813 2918 2022. Saya ulangi, 0813 2918 2022. Nah, bagi Anda yang membayar secara tunai untuk 35 pemesan tunai pertama, Anda akan mendapatkan bonus mushaf Al-Quran Jumbo Al-Khabir yang saya pegang ini ya. Yang saya pegang ini ukurannya 35 kali 28 cm ya. Kali 28 cm, besar banget ya. Kemudian di sini adalah Al-Quran Tajwid untuk pemula yang tadi sudah saya perlihatkan kepada Anda. Nah, ini jelas sekali di sini cara bacanya ada, Latinnya ada, kemudian juga cara membacanya ada, artinya juga ada. Jadi sangat memudahkan sekali untuk Anda belajar, memahami, mendalami Al-Quran. Jadi sekali lagi, ketik El Sinta, spasi nama Anda, spasi alamat, spasi tunai, atau angsuran kirim ke 0813 2918 2022. Untuk pemesan dari wilayah Jawa, ya Jawa, free ongkir, gratis ongkos pengiriman, dan untuk luar Pulau Jawa ada diskon ya, atau ada subsidi 50% dari ongkos kirim. Jadi silakan. Harganya sama dengan harganya sama. Jadi silakan 0813 2918 2022. Pak Ustadz, kita jeda lagi, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran. Pustaka Ulumul Quran membuka tabir keajaiban Al-Quran secara ilmiah, menyimak rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran dengan mengungkap kronologi dan sebab-sebab turunnya wahyu Al-Quran, serta membahas periodisasi pewahyuan Al-Quran. Terdiri dari 6 jilid yang disusun oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama, akan melejitkan pemahaman Anda tentang Al-Quran.
sorry agak telat bro, macet banget jalan. Iya nih, di perempatan sebelum masuk perumahan gue ada kecelakaan mobil kan? Lo kok tahu sih? Tahu dong, kan dengerin El Sinta. Jadi tahu deh kondisi lalu lintas sebelum jalan. Oh, pantesan. Ya udah, cabut yuk, jangan sampai telat meeting kita. Sip. Tapi jangan lewat arah kanan. Ada truk mogok di flyover. Lurus aja, ambil alternatif jalan lain. Lo dapet juga info dari Radio El Sinta. Keren abis lo bro. Radio El Sintanya yang keren, bukan gue lagi. El Sinta on the road. Bisa aja lo. Lanjut stay tune Radio El Sintanya dong bro, biar update info trafiknya. Siap. This is El Sinta News and Talk. Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran. Ya, petunjuk menjadi sahabat Al-Quran masih bersama saya Swire dan Pak Ustadz Eko Pamuji. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda berminat untuk memiliki buku ini, Pustaka Ulumul Quran. Tadi ada 6 jilid ya, 6 jilid. Kemudian ada bonusnya juga, Al-Khabir, Al-Quran Tajwid untuk pemula. Tapi ini khusus untuk pemesan tunai ya, pemesan tunai pertama ada 35 disiapkan. Hanya 35 disiapkan, jadi silakan 35 pemesan tunai pertama Anda bisa mendapatkan buku Al-Khabir Al-Quran Tajwid untuk pemula. Buku ini harganya Rp3.350.000 ya. Harga normal buku Pustaka Ulumul Quran yang terdiri dari 6 jilid ini Rp3.350.000. Tapi untuk 50 pemesan pertama harganya dapat diskon 1 juta, jadi harganya Rp2.350.000. Cukup membayar Rp2.350.000. Nah, caranya bagaimana? Ketik El Sinta, kemudian spasi nama Anda, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0813 2918 2022. Saya ulangi, kirim ke 0813 2918 2022. Sekali lagi untuk 35 pemesan tunai pertama Anda berhak mendapatkan Al-Khabir Al-Quran Tajwid untuk pemula. Ini bukunya ya, yang saya tunjukkan kepada Anda. Pak Ustadz, kita lanjut Pak Ustadz ya. Siap. Nah, ini buku yang luar biasa banget nih Pak Ustadz ya. Nah, selama ini belum terungkap barangkali hal yang istimewa yang membuat orang itu harus memiliki buku ini banget nih. Ya, ini penting ini. Nah, ya. ini yang penting nih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, yang pertama adalah ini juga saran dari saya, juga saran dari orang-orang alim ya. Jadi ketika amal itu tergantung dari niat tuh. Innamal a'malu binniyat. Nah, ketika meniatkan, ini ungkapannya itu nggak tertulis ya, tetapi ini berdasarkan perenungan ya. Uang Rp2.350.000 itu bismillah untuk memahami Al-Quran. Maka insya Allah rezeki itu akan terbuka. Dan saya punya keyakinan sekuat-kuatnya bahwa siapapun yang menginvestasikan Rp2.350.000 untuk membelanjakan bukan materi tetapi ilmu, itu insya Allah akan terbawa sampai nanti alam barzah dan seterusnya. Nah itu yang tidak real, karena kita kadang-kadang itu penjelasannya kurang dahsyat kalau nggak real. Sekarang yang real. Yang real itu dialami oleh seorang penjual kompor gas. Tukang kompor gas ya. Tukang kompor gas. Itu beliau itu merasakan betapa ya uang Rp2.350.000 itu merasa kecil. Ketika apa? Ketika untuk membelanjakan Pustaka Ulumul Quran. Karena saya nanya, ketika saya sampai ke rumahnya, saya penasaran, akhirnya saya datang. Rumahnya itu lorongnya sempit ya, di daerah di Jogja itu. Lorongnya itu sempit. Saya mikir, apakah ini yang beli itu? Ternyata betul, Mas Surya, di situ sudah disediakan amplop dan uangnya itu persis Rp2.350.000. Terus saya tanya, Bapak, ini Bapak untuk pribadi atau Bapak itu diutus? Jadi saya agak merendahkan tanda kutip. Beliau jawabannya, ini untuk saya pribadi, Ustaz. Untuk pribadi, saya mikir juga, bisa juga ya orang seperti ini gitu ya. Nah, ternyata padahal uang besar banget untuk Bapak itu ya. Makanya persepsi itu penting. Persepsi itu penting. Oleh karena itu, saya yang ingin menekankan itu bahwa Pustaka Ulumul Quran itu kan berisi jilid 1 dan 2 itu terkait dengan asbabun nuzul, tapi asbabun nuzulnya itu dipilih hadis yang sahih dan hasan. Kenapa? Di situ yang pencantumannya itu jelas bahwa mencantumkan kata-kata redaksi inilah yang menjadi asbabun nuzul.
Jadi sebenarnya asbabun nuzul itu luas, apalagi yang dikarang oleh Imam Suyuti ya itu ya. Nah, ini juga mengambil juga dari Imam Suyuti juga. Sudah pasti. Karena rujukannya itu harus jelas. Itu ciri-ciri ilmiah kan begitu. Kemudian jilid 3 itu spesial membahas tentang keagungan atau keutamaan Al-Qur'an dari sudut pandang Al-Qur'an itu sendiri maupun hadis. Nah, contohnya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah ila akhirih. Itu kita diberi gambaran ketika Al-Qur'an itu diturunkan kepada sebuah gunung. Gunung itu akan hancur luluh lantak karena takutnya kepada Allah. Nah, itu silakan selanjutnya diterjemahkan sendiri berdasarkan eksplorasi pemikiran kita membaca lembaran-lembaran Al-Qur'an dari buku jilid 3. Jilid 3 ya? Jilid 3. Kemudian jilid 4, 5 dan 6 ini sebagai closing statement dari saya dalam hal isi ya. Itu berisi tentang kronologi turunnya Al-Qur'an. Itu biasanya disebut dengan Maki Madani. Nah, itu kenapa penting? Itu ada ulama juga yang mengatakan bahwa ilmu Maki Madani itu malah justru ilmu yang terpenting dalam hal memahami Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena kronologi atau timing itu penting ya. Contoh. Ketika kita berdakwah di kalangan orang Indonesia yang ramah-ramah ya, orang yang gampang tersentuh ya, maka ayat-ayat yang diungkap adalah ayat-ayat yang sentuhan seperti wataknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan punya sikap begini. Inna Ibrahim la halimun awwahun munibun. Itu Nabi Ibrahim wataknya begitu, akhlaknya begitu. Apa itu? Lahalimun, itu gampang tersentuh hatinya. Nah, makanya ketika beliau itu membawa anaknya ya dan istrinya itu di yang sangat spektakuler itu ya. Itu kan beliau ketika ditanya oleh istri beliau Sarah ya Ibrahim, siapa yang menyuruh engkau menaruh aku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, yang tandus, yang tidak ada orang, tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan. Nah, ketika beliau mengatakan Allah gitu ya, itu beliau tidak bisa berkata apa-apa kecuali beliau melanjutkan perjalanan. Ketika sudah sampai belokan, kemudian beliau baru berdoa, ya Allah, jadikanlah manusia cenderung ke tanah ini, dan seterusnya. Nanti silakan dicek dalam Al-Qur'an. Makanya bonus yang saya berikan itu biar klop Mas Bang Wirjo. Ya, ini bonusnya itu ada ininya, ada indeks doa dalam Al-Qur'an. Jadi ketika kita ingin tahu doa Nabi Ibrahim itu apa saja, nanti cari di indeks doa dalam Al-Qur'an. Nanti akan ketemu di situ kan. Kemudian tentang indeks alfabet tematik itu tentang isinya. Nah, ini dalam bonusnya yang saya tonjolkan. Kenapa? Karena memang ini saya sangat menghargai ini upaya ini ya untuk menjadi bonus. Nah, adapun yang ada kembali di dalam Pustaka Ulumul Quran itu tentu harus diawali dengan mendengarkan talkshow ini. Sebab kalau enggak, itu dikira buku ini garing. Kenapa kok garing? Saya ungkapkan apa adanya ini. Jadi isinya adalah riwayat-riwayat yang kadang-kadang terputus. Contoh, mau mengatakan ini itu dilegitimasi sebagai Maki atau Madani, itu nanti akan ada bedanya antara mushaf Indonesia, mushaf Maroko, mushaf Saudi, ya. Kemudian mushaf Pakistan misalnya. Nah, ini dijelaskan dalam Ulumul Quran. Nah, itu urgensi ilmunya juga masuk. Makanya begini, ini cocok untuk disertasi juga, cocok untuk skripsi, dan bagi orang-orang yang ingin mengkaji ilmiah karena sumbernya dicantumkan dengan jelas. Jelas di situ jelas. Oleh karena itu nggak usah ragu-ragu bagi pembeli ya. Ini sudah menit ke-55 ya. Segera cantumkan juga. Saya selipkan ini. El Sinta, nama, alamat ya. Kemudian cantumkan tunai atau angsuran. Jadi angsuran tetap boleh ya. Kirim ke 0813 2918 2022. 0813 2918 2022. Karena apa? Karena 35 pembeli tunai pertama yang akan mendapatkan bonus ya. Bonus yang luar biasa ini. Nah, tetapi tidak usah khawatir. Kalau ternyata nanti saya lihat sudah di atas 35, nanti kita akan berikan kebijakan. Karena bagaimanapun juga siapa yang sungguh-sungguh ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kemudahan di dalam bertransaksi. Begitu. Nah, jadi mudah banget ambil gadget Anda, ketik Al-Sinta, nama, kemudian alamat lengkap, karena kita akan kirim duluan, kemudian cantumkan tunai atau angsuran. Angsurannya bisa hanya 587.500 dikali 4. Begitu bukunya datang, kemudian transfer 587.500. Transfernya setelah buku datang saja. Kirim ke 0813 2918 2022. Ini untuk nomor WhatsApp-nya kita anjurkan. Oke. Baik, Pak Ustadz, sekali lagi nih,
apa yang akan pembaca peroleh dari membuku Pustaka Ulumul Quran ini, Pak Ustaz? Nah, penting ini. Yang pertama, siapapun yang membuat majelis dalam Al-Quran, itu yang pertama yang akan mereka peroleh adalah ketenangan. Karena malaikat itu memang mengepakkan sayapnya ya. Dan dikatakan juga orang yang melakukan amal berdasarkan ilmu itu bahkan lebih baik daripada sekian ratus rakaat kita melakukan ibadah. Sholat ya. Meskipun dari buku ini kita jadi tahu juga bahwa pembaca buku Pustaka Ulumul Quran itu insya Allah akan tambah khusyuk dalam sholatnya. Karena di situ dicantumkan ya, dicantumkan. Kan Rasulullah bersabda begini, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Dijadikan indah, dijadikan nyaman sekali aku ketika aku sholat, kan begitu. Nah, masalahnya selama ini kita sholatnya bagaimana, kan gitu. Kadang-kadang Allahu Akbar. Kita kepikiran, waduh target saya belum sampai ini, kan gitu ya, Allahu Akbar. Ingat, aduh besok bagaimana ini, SPP anakku belum dibayar gitu kan, macam-macam. Nah makanya panduan agar tambah kita khusyuk itu juga ada di sini. Nah makanya ketika Bang Bernia bertanya, apa yang akan pendengar peroleh dengan membaca Pustaka Ulumul Quran, salah satunya juga membuat kita tambah khusyuk dalam sholatnya. Karena di sini dijelaskan dengan berbagai macam tempat dan situasi, dari waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, apa yang dibaca oleh Rasulullah dalam sholat. Itu ada. Ini juga penting ya. Nampaknya sepele tapi penting ya. Kemudian juga apakah suratnya harus panjang-panjang atau harus pendek, itu juga ada di sini. Nah, jadi semua tuntunannya ada di sini. Ada di sini. Ya. Kapan membaca Quran, membaca bacaan ayat, bacaan sholat itu yang panjang, kan, kapan yang pendek. Ini juga ada. Kemudian alasannya mengapa? Gitu ya. Makanya ini memang utamanya gitu ya. Endingnya masalah ilmu. Penting sekali. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin memiliki buku ini, segera saja ambil handphone Anda, lalu ketik El Sinta, spasi nama Anda, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0813 2918 2022. Saya ulangi, ketik El Sinta, spasi nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0813 2918 2022. Untuk 35 pemesan tunai pertama, Anda dapat bonus Al-Khobir, Al-Quran Tajwid untuk pemula. Ini dia. Bukunya besar sekali dan juga sangat bagus, enak dibaca, bening gitu ya. Nah, jadi Anda bisa miliki bonus ini. Kemudian yang lain, ini bebas ongkir untuk Pulau Jawa. Ya, betul. Jawa. Seluruh Pulau Jawa. Seluruh Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa ada subsidi ongkir 50%. Ya, ini yang akan Anda peroleh. Jadi sekali lagi, ketik El Sinta, ketik nama, ketik spasi, ketik nama, kemudian spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0813 2918 2022. Pak Ustadz, terakhir singkat dari Anda, Pak Ustadz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ulang ini, berselawat kepada Nabi. Saya berdoa saja, ya Allah, jadikanlah siapapun yang membeli buku ini menjadi hamba Engkau yang Engkau beri petunjuk secara sempurna. Hilang kegelisahan dalam hidup, dimudahkan dalam ekonomi, disehatkan badan, dan mudah-mudahan semua yang telah diinvestasikan untuk membeli buku Pustaka Ulumul Quran Engkau ganti dengan berlipat ganda. Amin. Ya, saya sampaikan karena ini sudah melampaui juga, alhamdulillah. Dan ini saya belum mendapatkan yang membelinya itu angsuran ya. Jadi siapapun, saya tutup, tidak usah ragu-ragu, angsuran boleh meskipun tidak mendapatkan bonusnya ya. Ya, tetapi ya ini saya tambah sebagai closing statement ya, bahwa buku bonusnya itu Khotnya Utsmani, terjemah per ayat, dan juga terjemahnya global, dan juga ada panduan ilmu tajwidnya, dan ada panduan etika membaca Al-Quran, ada indeks alfabet tematik, ada indeks doa dalam Al-Quran, sehingga, dan ukurannya besar ya, 35 kali 50, 28 cm, 35 kali 28 cm. Maka segera saja dengan ucapan bismillah, ketik El Sinta, cantumkan nama, alamat lengkap, tunai atau angsuran kirim ke 0813 0813 2918 2022. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Eko Pamuji, terima kasih. Dan pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikian tadi Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran.